Halo guys, selamat datang di channel Ajio. Oke, pada video kali ini kita bakalan bikin tutorial kali ya buat newbie lah ya. Tapi ini versi longnya gitu kan. Jadi buat kalian nggak tahu nih ya, ada yang nonton atau enggak, atau mungkin kalian nonton ulang gitu. Kita bakalan bikin tutorial nih untuk para newbie gitu kan. Karena ini game kan balik lagi ya. Jadi guys, untuk game ini tuh adalah game Digimon Links yang dulu sempat ada di sekitar tahun 2018 atau 19, gue lupa ya. Itu gamenya ini sebenarnya bukan game official untuk sekarang gitu, tapi dulu sempat official dan dia itu di shutdown. Nah sekarang ini istilah kata bangkit lagi lah ya, tapi di private server gitulah. Jadi ada yang mungkin bule yang ngaktifin lagi gitu kan, dan sekarang bisa kita akses gitu. Nah, nama bulenya itu developernya salah satunya Ryu gitu. Kalau misalkan kalian nanya juga kan, Bang, gue download di mana? Gimana cara gue mainnya gitu. Nah, ini sebenarnya untuk gamenya ini bisa kalian download di Discord gitu. Nanti gue pin lah ya untuk Discordnya gitu. Jadi kalian join aja di Discordnya, nanti kalian tinggal lihat juga nih di channel yang namanya Digimon Links. Tapi itu bakal muncul ketika kalian sudah selesai untuk registrasi di channelnya di si Digimonnya itu. Kayak gitu sih guys. Nah, jadi buat video tutorial kali ini sebenarnya gue ngambil ada beberapa dari info juga ya dari teman-teman orang Indo, atau ada nih sepuh nih namanya Starlight Zeus ya di Discordnya. Itu dia tuh ngasih banyak banget tutorial sebenarnya buat newbie gitu, tapi memang bahasa Inggris guys ya. Kalian harus, kalau memang kalian kurang bisa bahasa Inggris atau kurang jago, bisa kalian translate lah. Nah, buat nemu catatannya di mana kalian baca pin aja gitu. Pun juga tadi kalau misalkan kalian mau downloadnya gimana, karena pas gua lihat di Discord itu kadang suka pada nanya kan, download link gitu. Terus tutorial gimana gini-gini. Pasti entah itu si Ryu gitu kan. Ryu itu tadi ya guys ya, nama developernya, atau mungkin orang-orang lain, atau mungkin si Starlight Jesus ini dia ngasih tahu nih, gue udah bikin tutorialnya, tinggal kalian ikutin gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah daftar kan, tadi udah download, udah install. Oh ya, sorry, installnya ini pakai APK ya guys ya. Jadi memang untuk saat ini hanya baru tersedia di Android aja gitu. Jadi kalian download terus kalian install gitu. Installnya juga bukan install yang ada di Play Store gitu. Nah, setelah itu oh ya, tadi nanya mungkin bisa nggak sih Bang gue mainin di PC? Bisa gitu kan, tapi kalian harus pakai emulator lah gitu. Kalau kayak gue ini bikin videonya itu pakai namanya itu adalah BlueStack gitu. Oke, ketika kalian sudah download, nanti sebenarnya ini diginya digi udah bagus lah ya. Kalian bakal dikasih 3 starter gitu, random sih guys. Kayak gue waktu itu pas awal dikasih Agumon, terus Gabumon sama Patamon gitu. Pun juga sebenarnya kalau pas kalian baru pertama kali main itu untuk orang-orang lagi, sorry, untuk si bangunannya cuman terbatas gitu guys. Nah, jadi pas awal-awal kalian sebenarnya sih gue saranin itu di sini nih, kalian buka ke shop, nanti kalian tinggal downloadin aja lah. Tapi Bang, buat duitnya gimana? Tenang aja guys, si developernya ini itu baik kok. Dia itu pasti ngasih kalian itu pas awal-awal itu duitnya ya. Ini nih duitnya itu sekitar 10.000 atau 100.000, gue udah lupa ya guys ya. Terus ini namanya Digistone. Digistone ini sebenarnya kalau misalkan di officialnya kalian harus top up ya guys ya. Tapi tenang aja, di sini free to play. Kalian bakal gampang banget kok dapat kayak ginian gitu. Kalau nggak salah awal-awal tuh kalian dikasih sekitar 1.000 gitu namanya. Jadi manfaatkan lah itu. Jadi saran gue untuk yang pertama kali banget nih ketika kalian main game ini adalah kalian download lagi. Kalian beli ini semua gitu. Beli semua, nanti kalian ditaruh-taruhin lah di sini kan kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian masukin gini, nanti semuanya itu pasti dari level 1 semua guys gitu. Selanjutnya ngapain sih Bang? Selanjutnya adalah kalian naikin semua bangunan ini levelnya menjadi level 10 atau maksimal gitu. Dan yang paling pertama itu sebenarnya adalah si restoran. Kenapa Bang restoran? Nah, restoran ini nanti kalian akan menaikkan stamina-nya nih. Nah, ini karena gue udah maksimal itu, jadi stamina-nya adalah 100. Sebenarnya pas awal-awal gue lupa ya guys exactly-nya berapa, tapi gue tadi sempat screenshot, gue main di akun yang lain, nanti gue kasih lihat lah ya stamina-nya tuh awal-awal sebenarnya berapa gitu.
Nah, jadi gitu. Ini contoh ketika kalian ada gue bangunan satu yang belum level 10, jadi kalian bisa lihat di sini ya. Oh, sana nih warehouse nih. Nanti kurang lebih kayak gini lah ya. Jadi kayak misalkan warehouse ini level berapa gitu. Nah, kalian tinggal upgrade aja. Terus nanti muncul nih cost-nya gitu-gitu. Nah, cost-nya ini nggak selalu tentang cost duit ya guys. Ini kita nyebutnya duit aja lah ya. Nggak selalu duit, kadang juga pakai Digistone gitu. Tapi ya tadi karena memang dapetin duit sama Digistone di sini gampang, kalian tinggal klik aja. Set. Tuh, yes. Nah, terus di sini juga biasanya kalau mempercepat nih kalian memerlukan Digistone gitu. Jadi semakin level dari bangunan ini naik, ini tadi ya, untuk cost untuk nge-upgrade-nya bakal semakin besar, pun juga untuk nge-reduce si bangunan ini biar cepat jadi gitu. Jadi kalian tinggal klik aja di sini dan udah selesai gitu. Oh, tapi gue mungkin disclaimer dulu ya guys, karena ini memang private server. Terus juga kan kata si Ryu sendiri atau developernya lah, kita nyebutin developernya aja lah. Kalian nanti pasti nanya-nanya, Ryu siapa bang gitu. Kalau kata developernya itu memang ini sebenarnya lebih ke testing server ya guys ya. Jadi kalian pasti kadang-kadang nemuin kayak entah itu error dan sebagainya gitu. Kayak gitu sih. Jadi setelah kalian udah ngupload gini, atau misalkan kalian sisain lah si Digistone ini kayak misal 400 ya guys ya. Kenapa bang 400? Karena setelah kalian tadi stamina-nya udah kalian naikin, kalian akan di sini adalah nge-capture dulu nih guys. Nah, nge-capture itu apa sih bang? Nge-capture itu sebenarnya kalian ngegacha lah, istilah katanya ngegacha buat dapetin Digimonnya. Nah, gua saranin kalian adalah pilih yang pastinya antara banner Examon atau banner yang Omegamon ini gitu. Kenapa bang? Karena memang banner 2 ini itu menggunakan Digistone untuk ngegacanya lah guys. Sedangkan banner yang lain itu gimana bang? Banner yang lain itu beda-beda guys nih, kayak misalkan bentuk chipsetnya inilah kayak gitu. Nah, ini dapetinnya di mana? Nanti gua kasih tahu setelah ini. Jadi contoh kita ini karena gua tadi udah sempat siapin ya guys ya, biar kalian lihat juga lah. Ini ada 500 gitu. Jadi saran gua adalah 10 carry capture. Kenapa? Kalau misalkan 10 carry capture nanti kayak ada garansi bisa dapat satu Digimon yang bagus lah gitu. Karena pas awal-awal ini adalah salah satu masa yang agak berat dikit gitu dan agak tricky gitu. Jadi saran gue adalah kalian pilih tadilah sisihin sekitar 400 gitu guys dari 1000 yang di awal ya. Harusnya sih bisa ya, cukup sih, karena tadi kan buat nge-upgrade si stamina itu nggak terlalu besar juga gitu. Oke, terus gimana? Oke, ini kita lihat ya. Contoh yang Omegamon nih, guys. Nah, di sini. Jadi memang butuh 200 ya. Oke, let's go. Tadi ya guys ya, karena memang banner ini adalah banner yang random gitu kan. Jadi bisa jadi kalian dapat bagus atau ampas gitu. Ini kayak contohnya tuh rookie gitu kan. Karena memang nanti buat dapetin kayak Digistone, kemudian item-item lain kalian harus berantem gitu di quest gitulah. Atau disebutnya itu explore lah. Ini kita skip aja guys ya. Nah, kayak gini nih guys, lumayan lah ya gitu kan. Ada rookie terus ada yang mega. Oh, ini ada plus 1 gitu. Apa ini bang plus 1? Nanti gue jelasin selanjutnya guys ya. Kita satu-satu lah gitu dari yang mendasar gini dulu. Terus juga ini ada namanya legacy skill. Nah, paling ini aja ya guys ya gue sebutin ya. Jadi legacy skill adalah sebuah skill dari Digimon itu sendiri. Jadi Digimon itu komponennya itu dia punya 2 skill nih guys untuk di sini gitu kan. Mungkin yang udah pernah main inget lah ya gitu kan. Tapi buat yang kalian yang newbie gitu, memang khusus gue bikinin buat game ini, itu gue sebutin lah kayak gitu kan. Jadi ada signature skill adalah memang signature dari Digimonnya gitu kan. Terus legacy skill adalah skill tambahan gitu yang bisa kalian kasih juga ke Digimon yang lain yang biasanya tuh bagus lah gitu. Kayak ini contohnya si Guilmon itu ada namanya lower attack V atau itu V ini angka Romawi berarti 5 yang efeknya tuh lumayan bagus ini guys. Bahkan ini gue lock lah abis inilah massive decrease of attack of single enemy. Jadi memang menurunkan attack dari musuh ya sebanyak 3 kali round gitu. Dan sini kalau misalkan kalian dapat yang bagus kalian lock aja gitu. Lock itu fungsinya buat apa? Biar ini takutnya nanti kalian kebablasan jadiin tumbal lah atau gimana gitu. Terus di sini ada Wargreymon juga gitu kan. Dan
Jadi tadi gue lupa satu, di sini ada namanya legacy skill, leader skill. Leader skill ini kalau misalkan nil ini berarti dia nggak punya ya guys ya. Kalau misalkan apa ya contohnya ada nggak ya? Ini kayak gini. Jadi ketika nanti ya, ketika istilah kata kalian quest itu pakai 3 digi. Nah, digi yang pertama ada leadernya. Nanti kalau misalkan dia ada skillnya, leader skillnya nanti bakalan berefek ke 2 yang lainnya juga gitu. Oke, kita coba lagi yang lain ya. Ini kan karena memang banner Omegamon, jadi yang bagusnya sebenarnya Omegamon gitu. Tadi juga ada Wargreymon ya guys ya, lumayan bagus tuh. Plus 1 pula. Nanti gue jelasin setelah ini. Nah, di sini. Oke, kita coba lagi ya. Apakah kita hoki? Skip aja. Waduh, pada dapat bagus-bagus nih guys. Wis, mantap. Nah, kayak gitu guys. Jadi memang kalau misalnya 10 ada chance bisa dapat bagus lah. Ini tadi legacy udah ya guys ya. Terus nih ada tanda-tanda lagi nih. Apa ini? Nah, tanda ini sebenarnya itu kayak statnya ya. Tadi sebenarnya yang gue sebutin di awal itu ada ini stat 3 ini udahlah kalian udah tahu. Terus juga di sini tadi pasti awal sebenarnya ada kayak nama, terus ini yang tanda kurung dalamnya apa bang? Tanda kurung di dalamnya adalah rookie-nya ini gitu. Jadi sebenarnya si Digimon ini rookie-nya dia apa? Terus yang tadi itu awaken nantilah ya guys ya. Tadi statusnya, terus ini statusnya kayak HP dan bla bla bla. Nah, ini ada kayak Romawi juga 4 berarti menandakan ada tambahan statusnya gitu lah guys. Istilah kata kayak status bonusnya lah di luar dari status dasar si Digimonnya gitu. Iya gitu sih kok. Nah, jadi memang selanjutnya adalah kalian pull banner ini tadi udah gue bilang 400 lah ya. Jadi udah lumayan bagus gitu. Oke, setelah kalian tadi pull yang 2 banner tadi, itu kan pasti setidaknya kalian dapat starter lah gitu. Nah, habis itu tadi di sini juga meat nih ya, ada meat itu. Meat itu buat apa sih, Bang? Jadi meat itu sebenarnya buat kalian di sini training food. Nah, tadi kan pas kalian dapatin itu diginya itu level 1 kan guys ya. Sebenarnya kalian bisa naikin juga diginya jadi level yang maksimal lah gitu. Kenapa? Karena memang ini diperlukan gitu buat kalian farming ke depannya. Nah, tadi tuh yang baru mana aja gue lupa ya guys, jujur ya, sebentar gue lihat tadi. Tadi kayaknya ada Wargreymon ya. Terus juga ada ini juga nih kayak gini nih. Nah, mungkin gue lihat yang Wargreymon dulu. Bentar, Wargreymon tuh dia tadi di bawah sih. Enggak ada di sini, kayak kelewat deh. Bentar, Wargreymon X. Harusnya rada di atas sih, guys. Loh, kok nggak ada ya? Atau enggak ini deh guys, nih misalkan Megasidramon nih, kalian klik. Oke, nah di sini nih, jadi ada cosmidnya. Contoh. Jadi kalian ketika dikasih mid, nanti status dan levelnya itu bakalan naik guys. Ini masih loading ya. Oke, nah itu guys. Jadi ketika kalian give mid, dia bakalan naik nih levelnya. Pun juga status-status yang lainnya. Kayak gitu. Terus ini apa nih bang? Gourmet meat. Gourmet meat ini itu adalah meat yang berbeda dari meat yang biasa ya guys ya kita sebutnya. Jadi langsung instan ke level maksimalnya gitu. Dapetinnya gimana bang? Nanti setelah ini gitu. Nah, terus tadi di training ini sebenarnya emang buat naikin level cuman dari food doang, Bang? Enggak juga. Ada namanya enhance di sini. Nah, enhance ini kalian bisa istilah kata tadi yang gue bilang di awal ya, yang di save. Kenapa Guilmon yang di awal itu gue kunci? Biar nggak bisa dijadiin tumbal atau takutnya kalian kelewat lah gitu kan. Jadi di sini kita naikin levelnya itu dengan cara menumbalkan Digimon yang lain. Nah, kalau misalkan tadi ya kalian ngegacha kan pasti bisa aja kalian dapet Digimon yang istilah kata yang ampas gitu kan. Tadi adalah Digimon yang rookie yang ampas gitu. Nah, nih Wargreymon-nya ada guys ya yang tadi. Nah, di sini kalian bisa korbankan Digimon yang istilah kata Digimon ampas atau tidak kalian gunakan. Tuh.
Nah, saran gua adalah enhance ini kalian gunakan Digimon yang tribe ya. Di sini tadi kan ada beberapa kayak sebutannya sini. Pas di awal tuh ada Mega, terus Blazing dan bla bla. Blazing ini sebutannya namanya tribe. Tribe itu kayak apa ya? Golongan kali ya guys ya. Golongan gitu. Nah di sini nih. Bentar. Ini gue Blazing. Oke deh. Nah, tapi gue nggak tahu bang kayak Digimon ini tribe-nya apa-apa aja gitu kan. Nah, di sini kalian bisa sortir lah ya, di switch di sini kalian pilih yang tribe-nya gitu kan. Contoh di sini kan Blazing ya. Ini ternyata yang Blazing cuman ada ini, sini sama ini. Karena yang ini kayak gue kunci mungkin bagus kali ya gitu. Gue rada lupa jujur aja. Nah, terus habis itu kita klik OK. Set. Nih kalian lihat ya guys ya. Gue skip aja dah. Nah, level up kan guys. Jadi level 4. Nah, luck up di situ. Jadi di sini sebenarnya kalau status HP kemudian sampai dengan S defense itu bisa naik seiring berjalannya waktu gitu kan, dengan kalian menaikkan levelnya. Tapi ada dua status di sini yang tidak bisa dinaikkan dengan naiknya level gitu. Oh, ini speed sebenarnya harusnya sih naik, cuman memang ini kayaknya lagi nggak naik aja gitu. Nah, tadi adalah friendship dan luck. Luck itu apa sih? Namanya juga luck lah ya. Itu adalah hoki gitu kan. Jadi hoki ini bisa naik ketika kalian tadi enhance tadi menggunakan tribe yang sama. Tuh, tribe-nya yang makanya gue bilang di awal pakainya itu mending kalian sortirnya itu pakai tribe gitu. Jadi selain naikin level juga kalian bisa naikin luck-nya. Fungsinya buat apa? Nanti bisa dapat tambahan drop ketika kalian istilah kata nge-explore lah gitu atau farming gitu. Nah, semakin gede atau tingkatan dari Digimonnya yang kalian tumbalkan, maka luck-nya itu semakin tinggi. Nah, ya contohnya guys ya, sebentar. Gue perlu lihat dulu yang ada tinggi. Oh, nih bright nih. Bright ya guys, sebentar. Ini kita lepas, terus ini luck-nya luck-nya berapa sih? Aduh, gue lupa lagi nih. Atau kayaknya bentar. Kayaknya luck-nya belum gede dah. Nah, ini contohnya nih guys ya. Kita korbanin Holy Angemon gitu kan. Terus pasti ada pertanyaan nih, bang kalau udah levelnya maksimal terus gue ningkatin luck-nya gimana nih? Nah, kalau level kalian udah max, kalian juga tetap bisa ningkatin luck-nya kok gitu levelnya itu. Pakai Digi tadi, balik lagi yang harus trap-nya sama ya guys ya. Kalau nggak bakal bisa. Tuh, naik jadi 25 ya, nambah 5. Tuh. Oke, tadi balik lagi guys ya, setelah enhance ini sebenarnya banyak ya, tapi kita lanjut lagi. Ini untuk legacies dulu. Legacies ini kayak yang tadi gue bilang di awal, jadi memang buat buat ngeganti skill legacies gitu kan. Nah, pertama kalian pilih yang base Digimon, ini adalah yang pengen kalian Digimon yang gunakan lah. Terus partnernya ini adalah Digimon tumbalnya. Nah, jadi nanti Digimon tumbal ini skill legacy-nya pindah ke atas gitu kan, pindah ke Digimon yang kalian pengenkan. Tapi dengan syarat si partnernya ini atau Digimon tumbalnya itu kalian harus maksimalkan levelnya dulu. Nah, kayak gini. Jadi memang inherit legacy 1 gitu. Oke. Sama seperti enhance yang tadi ya guys ya. Jadi sekarang si Crash Garuru gua udah punya legacy skill lower S defense 4 gitu. Oke, selanjutnya ada namanya resist upgrade. Nah, resist upgrade ini apa sih bang? Oke, resist upgrade ini jadi sebenarnya di Digimon ini Digimon ini lagi guys. Jadi Digimon ini dia tuh punya resist gitu guys. Ada resistor, jadi ada apa ya namanya ya, dia kuat di stat apa terus tapi lemah di stat apa gitu. Nah, mungkin di sini gua kasih tunjuk dulu kali ya di Digimon list ya. Contoh misalkan kayak gini nih. Nah, kayak gini guys. Jadi kan di sini tadi statnya pertama adalah nama, terus ini dia dari Digimon apa sih pas rukinya Awaken ini. Nah, jadi yang plus gini disebutnya Awaken ya guys ya, plus 1 dan sebagai kalau belum Awaken 0 gitu kan. Apa sih bang bedanya? Jadi semakin Awakennya naik
itu berarti diginya makin kuat guys, jadi statnya itu makin besar lah gitu dibandingkan yang lain. Contoh ini Waken Plus 1 berarti dia ini udah pernah melalui Waken gitulah, udah pernah di revert lagi ya. Nanti gua kasih unjuk lah untuk videonya ya, kayak gitu. Jadi semakin tinggi semakin bagus lah. Terus ini Mega ini tingkatan ya guys ya. Ini Bright ini adalah tadi Tribe, terus DNA. Nah DNA ini apa bang? DNA ini itu jadi si Digimon ini dia ada dua guys, DNA 1 DNA 2. Dia ini berdasar kalau pengelompokan lah ya, pengelompokan skill dari Digimonnya gitu. Tapi nggak semua Digimon itu punya dua DNA ya guys ya, dua serangan juga gitu. Jadi ada juga mungkin dia DNA 1 dan DNA 2 dia punya serangan yang sama, karena memang dari gamenya itu cuman punya satu animasi serangan aja gitu. Kalau misalkan kayak ini contoh buat Megamon, dia DNA 1 ini adalah Transcendent Sword atau Grey Sword lah gitu. Tapi kalau gue punya satu lagi, ntar nih gue kasih unjuk lah ya. Nah ini DNA 2 itu Supreme Cannon gitu. Jadi beda-beda guys. Terus tadi balik lagi, kalau untuk resist itu kayak di sini ada warna abu-abu, warna biru sama warna merah. Apa bedanya sih bang? Kalau warna abu-abu ini sebenarnya nggak berpengaruh ya guys, mau lu Digimon ini atau musuhnya itu ngeluarin serangan ya, itu nggak bakal berpengaruh sama dia. Nah jadi pengaruhnya itu kalau misalkan yang warna biru gitu. Warna biru itu berarti kelemahan ya guys. Kayak contoh ini, kalau misalkan musuh lu punya serangan yang ternyata ini lambangnya adalah lambang plan ya guys ya, kategori serangannya itu berbentuk plan, dia bakalan berkurangnya lumayan lah gitu. Terus gue bisa tahu si musuhnya itu punya serangannya itu plan dari mana bang? Itu kalian bisa lihat lah, tadi ada file yang dikasih sama si bule tadi ya, gue lupa namanya sebentar, Starlight Zeus gitu. Itu kalian lihat lah, nanti gue kirimin lah buat linknya juga. Tapi kalau kalian udah join di Discordnya, kalian bisa lihat sih di pin yang dia kasih lah ya. Nah kalau yang warna merah berarti dia resist nih guys. Jadi kalau misalkan ada musuh yang punya serangan kayak ini contohnya itu warna merah yang ini tuh light gitu kan, atau cahaya lah. Jadi bentuk serangannya itu kategori cahaya. Terus gue bisa tahu kalau serangan gue ini kategorinya itu apa dari mana bang? Yang tadi ya, di sini signature skill sama legacy skill, di sini ada logonya nih guys. Kayak ini Supreme Cannon itu logonya kan air, berarti kalau misalkan ada musuh yang tadi ya resistnya itu warna biru di airnya, berarti serangan kalian bisa kritikal guys gitu. Makanya jadi di sini kalian pilih-pilih lah gitu kan Digimonnya. Makanya itu juga DNA berpengaruh, karena kayak contoh gue pengen ngelawan musuh nih nanti misalkan yang dia itu ternyata kelembahannya adalah air, udah kalian bisa pakai Omegamon ini gitu. Oke, terus tadi balik lagi guys ya. Jadi resistor itu sebenarnya saran gue adalah kalian nge-upgrade-nya itu ketika masih rookie. Kenapa? Karena buat ngenaikin resistornya ini kalian itu perlu Digimon yang tumbal-tumbalnya tuh lumayan gitu loh guys. Ya contoh nih, bentar ya. Nih tuh kayak gitu. Jadi kalian perlu sebenarnya salah satunya adalah partner. Oh ini karena gua kunci jadi nggak bisa lah ya. Kita pakai yang lain guys. Contoh kita pakai mana sih yang bagus ya? Ini buat contoh aja deh guys ya. Kayak ini nih. Drakomon. Jadi kalian butuh ada di sini sebenarnya kayak material lah ya. Dapat ini dari mana bang? Nanti gua kasih unjuk. Terus juga sama satu Digimon yang sama base-nya gitu. Dan juga gue mau disclaimer di sini, ketika kalian resistor update nanti kan berarti kalian yang warna biru-biru ini atau kelemahannya bakalan berubah jadi warna merah ya guys. Tapi dia ini random gitu. Jadi sebisa mungkin di sini sebenarnya mainnya agak taktik juga sih guys, karena nanti di sini kan kalian itu punya apa ya? Gue lihat tadi dari yang bule tadi itu, gue nggak, jujur aja nggak apa lah guys. Gue bilang bule yang tadi aja lah ya. Si bulenya itu dia bilang ketika dia ini evolusi menjadi meganya atau tingkat selanjutnya itu trapnya beda, itu kadang trap itu dia punya ciri khas yang berbeda gitu untuk resistornya gitu. Ini kita lihat lah ya contohnya guys ya. Jadi misalkan di sini kan tadi dia resist terhadap serangan-serangan tertentu lah. Nah kayak ini nih. Oh ternyata dia ada resist terhadap petir gitu. Tapi bisa aja
ketika kalian gue nggak puas bang resistennya itu petir, gue pengen yang lain, oh ya udah gitu, kalian updatein lagi aja gitu. Kita lihat nih guys ya. Oh ganti kan jadi air gitu ya gitu. Bahkan yang ininya nggak bisa ketutup karena memang nanti ya itu tiap Digimon itu kadang punya resistnya berbeda. Balik lagi untuk kalau kalian mau lihat resistnya itu apa, bisa dilihat di dokumen yang ada di bule tadi gitu. Oke, selanjutnya ada namanya research. Research ini apa sih bang? Nah, research ini tadi ada pengaruhnya juga guys. Jadi buat naikin awaken Digimon kalian. Tadi kan gue udah sebutin ya, semakin tinggi awakennya berarti statusnya itu semakin bagus guys gitu. Makanya ini berpengaruh banget buat kedepannya guys. Kenapa? Karena semakin tinggi kan berarti semakin gampang juga ya buat setelah kata farming lah ya. Buat farming dan kedepannya lah pokoknya gitu, karena makin sulit dan sebagainya. Contoh kayak gini. Oh sorry, syarat buat awaken itu apa bang? Awaken itu jadi kalian akan menggunakan Digimon yang levelnya mega guys. Di sini gue udah ada nih contohnya, bentar. Oh dia masih forming party, gue lepas dulu ya. A few moments later. Oke, nah di sini jadi tetap sama seperti yang sebelumnya guys ya. Jadi ada namanya base Digi sama partner Digi. Base Digi itu kalian menggunakan Digi yang pengen kalian setelah kata tadi untuk di awaken. Dan pas ini di sini ada syaratnya lagi tadi ya guys, balik lagi Digimon ini mesti level mega. Sini mega, kemudian levelnya udah pasti udah maksimal lah ya. Abis itu juga ada friendship di sini. Nah, friendship ini gimana bang cara naikinnya? Friendship ini dinaikinnya itu dengan cara kalian nge-dungeon lah, tapi di sini disebutnya itu adalah explore. Nanti setelah ini gue jelasin ya guys ya, explore ya itu ada apa-apa aja, terus juga ada trik-triknya gitu. Nah, ini udah. Terus di sini partnernya gimana bang? Partnernya adalah Digimon Mega juga, tapi bebas guys. Kalian mau Digimon Mega apa aja lah. Kayak di sini gue ada Digimon Ebemon lah, yang menjadiin tumbal. Tuh. Oh tapi sebelum di sini kalian harus cek dulu tadi ya. Pastinya yang paling dasar ya tadi yang gue bilang ya, harus Mega, levelnya udah maksimal, sama friendshipnya udah 300 atau sudah maksimal. Terus kalau yang ini bebas sih level 1 juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini gak bakalan plus 1 nih guys contohnya gitu. Karena kan kita ngarepin itu si Digimon base-nya ini bakal jadi plus 1 kan, atau awaken 1. Itu kalau nggak bakalan jadi plus 1 karena gue udah pernah nyobain gitu kan. Oh, terus juga jangan lupa kalau misalkan kalian mau awaken, ini chipset tadi ya. Chipsetnya itu kalian copotin lah. Chipset itu apa bang? Chipset itu buat nambah kekuatan. Tadi gue lupa jelasin di awal guys. Bentukannya kayak gimana sih bang? Bentukannya ada nih kayak gini. Contoh gue ada yang gue pasangin chipset ya. Di Omegamon yang ini ya. Nih tuh kayak gini-gini lah. Dapetinnya gimana bang? Nanti setelah ini lagi guys ya. Sorry tadi gue lupa mana nih. Nah, yang gue mau. Oke. Nah, sip. Nah nanti dia bakalan nambah plus 1 awakennya, terus lucknya jadi 1. Ini gue nggak tahu ya apakah lucknya ini sebenarnya ngikutin sebelumnya atau enggak, karena memang ini tadi gue baru dapetin guys. Karena buat leader skillnya itu si yang Titamon ini bagus banget. Itu boosting HP-nya gitu kan, HP satu partinya lah. Nah gini guys, jadi di awaken itu sebenarnya apa sih bang? Banyak sebutan lah di game-game lain, kayak misalkan reborn gitu kan, atau balik lagi revert dan sebagainya. Karena memang kalau pernah kalian main game Digimon lain ya, ini salah satu siklus dari Digimon lah. Misalkan mungkin kayak kalian pernah main di Digimon World 1, World 2, World 3, atau Redigitize Decode, atau mungkin kayak kalau yang online Digimon Master World, Digimon Master Online, itu bakal balik lagi lah gitu. Dan pastinya nanti ngulang lagi tahapnya dari rookie dan seterusnya, tapi statusnya makin bagus. Nah ini bakal jadi Digitama lagi guys, dan ini agak-agak random juga sih gitu. Oke. Nah terus Digitama gue kemana bang Digimonnya? Nah itu ada di sini guys, di lab ini pasti udah bawaan awal lah gitu kan, bawaan default
di luar shop-shop yang lainnya lah yang harus kalian beli di awal. Tapi gue disclaimer, ini sebenarnya step yang akhir banget sih guys ya. Cuman karena memang tadi sekalian juga sama di training, jadi gue jelasin juga gitu. Contoh di sini. Nah, gitu. Jadi dia Poyomon. Nah, terus karena tadi ya di sini sebenarnya kan buat jadi Eva selanjutnya tuh makan waktu, karena di sini bisa kita cepetin dengan Digistone, dan Digistone-nya gampang ya, kita pakein aja. Nah, jadi Bukamon kan, karena memang awalnya biasanya Gomamon sih. Nah, habis itu ya sama, kita naikin lagi. Nah ini guys, jadi Gomamon balik lagi ya, dan juga dia udah statnya weekend 1 nih, kalian lihat itu major boost to HP, lumayan guys, besar sekali. Oke, dia udah kagak ada di garden gini, dan dia udah pasti masuk ke enhancing sini gitu. Nah selanjutnya di training menu ini ada namanya ability seeding. Ability seeding itu apa sih bang? Ability seeding kayak kalian tadi lihat kan waktu pas di kita ngegacha atau ngepull gitu, itu ada kayak stat plus gitu yang gue bilang. Jadi nama istilah kata kayak nambahin stat tambahan lagi itulah guys. Bentar, ini kita karena memang yang ininya banyak kayak guys, gue naikin dulu aja levelnya. Lanjut lagi ya, kita balik lagi tadi ability seedling. Jadi ability seedling ini gimana sih cara kerjanya bang? Nih sebentar. Jadi yang ini tadi kan kita ini Gomamon ya. Jadi pastinya pertama sama seperti sebelum-sebelumnya, kita pilih base Digimon yang mau kita istilah kata upgrade lah. Atau kita pakai Gomamon yang tadi ya guys ya. Set. Nah di sini Digitumbalnya nggak semuanya punya guys, karena memang yang ada istilah kata kayak gininya lah gitu. Nah di sini ada beberapa kayak misalkan kita pakai yang ini lah ya. Ini yang lain itu yang bagus, yang memang gue pakai gitu. Ya kayaknya pakai yang crash aja deh guys, yang crash Garuru. Bentar, tadi crash Garuru mana nih? Karena mau gue jadiin Alter S nih guys. Kita set pakai ini speednya kayak ini contohnya. Tapi kadang nggak semuanya berhasil ya guys ya buat naikin si ability shading ini. Terus tipsnya gimana bang? Wah gue kurang tahu juga sih. Tapi kayaknya tipsnya itu mungkin semakin besar kayak semakin bagus juga ya guys ya, untuk Digimon yang kalian mau seedling. Kayak ini contohnya dia 100% kayaknya untuk speednya ini bagus gitu loh, bisa 100% naik gitu. Nah gitu, jadi V itu atau 5 lah, tadi kan 4 ya. Nah ada namanya install chips, kemudian chip enhance sama version upgrade. Install chips ini kayak yang tadi gue bilang di awal guys ya, jadi kalian bisa nambahin statnya juga. Selain dari yang ability seedling tadi, kalian juga bisa nanamin chipset gitu. Nah awal ya defaultnya itu cuman ada 3, sorry kita ngambil pakai contoh yang ini aja nih, yang belum unawaken ya guys ya. Oh unawaken malah belum, karena memang tadi kalian bisa lihat, jadi ada beberapa di sini yang memang gak bisa kalian buka. Ya, contoh, jadi kalian memang syaratnya itu harus yang champion dulu, dia bakal kebuka 1, kemudian mega ultimate, terus awaken juga ngaruh guys. Nah terus yang ini itu menggunakan itemnya dapat dari mana bang? Nanti ada ketika kalian farming. Nah contohnya yang ini guys ya, jadi gue gue lupa ini dia ini trapnya apa sih? Earth. Oke. Karena berpengaruh juga guys, ada chipset yang memang dia itu berefek kalau misalkan trapnya Earth kayak ini contohnya. Jadi Mirage S Attack Boost C. Jadi ada plus attacknya, S attacknya jika trapnya itu Mirage. Kayak gitu. Nah atau ada juga kayak gini sih, kayak yang standar aja lah, bisa kalian semuanya kalian pakai. Contoh, ini kita pakai yang ini nih, set. Nah, apakah nambah? Tentu saja nambah, ada di sini di statnya gitu.
Cuman memang di sini nggak kelihatan aja sih kalau misalkan HP-nya nambah. Terus chip enhance ini apa sih bang? Chip enhance ini sebenarnya dia ini nggak bisa apa ya, buat naikin statnya gitu loh kayak gini tuh, tapi memang memerlukan data buat naikinnya gitu, tumbal juga lah gitu kan, atau material lah buat bisa naikinnya juga. Nah, itu untuk training. Lalu di sini ada beberapa lagi kayak Digivolve sama Formation. Digivolve ini apa sih bang? Digivolve ini ya buat yang Digivolve gitu. Tapi kayak buat Digivolve ini ada bermacam-macam lah. Nanti gue jelasin juga. Oke, terus tadi kan kalian udah lihat juga macam-macam yang ada di training ini guys ya, di menu training ini. Nah tadi terus juga kalian udah naikin juga, anggaplah udah naikin 3 digi yang bagus lah, udah dapat pasti yang mega, dan juga udah siap nih kalian buat nge-farming. Farmingnya gimana bang? Kalian buka di sini explore. Sebenarnya sebelah kanan juga bisa sih guys. Tuh. Nah pasti pas awal-awal kalian cuman ada normal quest ya guys yang di sini. Harusnya yang mana bang? Sebenarnya kalian buka advance quest, tapi gue lupa deh harusnya udah bisa apa belum ya advance quest. Nah ini bannernya kalian pilih yang Thomas ini guys, gambar Thomas. Kenapa? Karena ini bagus buat kalian farming di awal-awal. Nah pasti kebukanya awalnya sebenarnya easy dulu sih guys, easy kemudian solo. Nah terus di sini kalian bisa tap di sini, bisa lihat. Oh, jadi musuhnya itu dia itu resistannya atau kelemahannya dan kekuatannya seperti apa sih? Nah, seperti ini yang tadi udah gue jelasin ya. Kalau yang warna biru itu adalah kelemahan. Kalau yang warna merah dia ini adalah resisten gitu atau kuatnya. Nah, di sini si Ground Lokomon bosnya itu dia punya kelemahan terhadap serangan yang bentukannya itu adalah water atau air, kemudian ada ada tumbuhan dan seterusnya lah gitu. Nah tadi kalian gunakan Digimon yang memang punya skillnya itu efeknya sesuai dengan yang ini gitu kan. Oke, di sini kita lihat adalah air atau misalkan sama tumbuhan gitu. Jadi memang kalau kalian punya dua Digimon tersebut itu bagus banget. Contoh ini kan tadi kan gue punya yang ini ya guys ya, si apa namanya Crash Garuru ini Beast Cyclone ini tumbuhan. Terus juga kayak contohnya lagi yang ini juga sama nih untuk apa namanya Ground Drakmon ya, Break Dramon gitu. Terus kayak ini nih contoh leader skill nih. Nah di sini kalian bisa lihat kan, jadi nanti bakalan boosting juga buat satu party. Terus di sini gue juga bakal ngasih unjuk luck ya. Nggak tahu juga nih, ini luck ini kan sebenarnya RNG base ya. Apakah nanti bakalan ada drop rate tambahan atau tidak? Oke, kita battle. Nah, jadi mainnya itu kayak gimana sih? Mainnya sebenarnya sama kayak di game-game lain ya guys ya. Dia ini adalah game turn based gitu. Jadi di sini ada attack, kemudian ini ada yang ininya ya guys ya. Ada serangan yang tadi gue bilang gitu. Kalau attack, kalau misalkan ini serangan yang tadi 2 ada legacy 1 sama signature. Nah, contoh kita pakai yang signature yang ini nih, Beast Cyclone. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada tulisan strong. Berarti serangan kalian itu efeknya bagus nih terhadap musuhnya gitu. Kalau misalkan enggak kayak gini tuh, biasa aja. Nah, kita contoh yang ini. Beast Cyclone. Sebenarnya kalian sih bisa autoin sih guys, atau kalian cepetin lah di sini misalnya tuh animasinya, atau kalian mau autoin. Misalkan autonya mau skillnya dimatiin atau misalkan pakai skill juga nih serangnya gitu. Di sini karena gue auto aja biar ya enak juga lah ya sambil ngejelasin ya. Nah terus juga ada skill yang memang dia ini nggak cuman
kayak nyerang biasa guys, tapi dia ini ada efeknya kayak tadi Omega Merciful itu dia punya efek gua ini aja ya, normal attack aja. Mati nggak nih? Enggak kan. Punya efek yang bisa bikin musuhnya itu menjadi tertidur gitu. Jadi kalian kalau punya digi yang seperti itu tuh bagus juga. Tapi ada juga kalau misalkan kalian lawan boss yang kayak gitu juga ya bahaya juga sih guys. Oke, contoh yang ini. Kita pakai di sini deh guys ya. Di Cyclone. Super efektif. Nah, ini kita lihat ya. Fearsome Blade. String. Yoi. Nah, memang ngehitnya itu 1 digi, tapi dia punya efek yang kena musuhnya gitu. Nah, karena memang udah nggak ada lagi ya udahlah ya. Oke, jadi gitu aja sebenarnya guys untuk inti dari game ini gitu. Jadi kalian tadi login, kemudian kalian setelah itu apa ya farmingnya di sini di explore guys dengan banner-banner yang beragam. Nah, jadi kalian mainin aja dah nih si Advent Quest itu sampai dengan hard, karena semakin tinggi juga berarti drop rate semakin bagus guys. Dan juga nanti bisa dapat drop rate-nya yang bagus-bagus juga. Ya contoh ini dan itu beragam juga ya guys exchange yang bisa kalian dapetin. Ini mungkin gue sambil ngasih unjuk yang ini juga kali ya, Grand Locomon lagi kita. Gue di sini aja dulu deh. Yang ini karena gue mau ngasih unjuk kalian buat dapetin chipset di mana. Nah, ini beda lagi nih guys. Fikemon ini kan karena memang hard, jadi si resistensinya ini cuman ada 3. Tadi kayak kalian bisa lihat yang di beginner itu makin banyak lah resistensinya gitu. Dan juga kelemahannya. Tapi untuk yang dia resisten terhadap serangannya itu sedikit, sedangkan di sini banyak banget guys. Nah, karena di sini dia resistennya terhadap api dan juga ZZ ini berarti tadi sebenarnya efek sleep ya. Jadi ada juga legacy skill yang memang khusus banget untuk sleep, atau mungkin skill kayak tadi OMM yang memang dia itu efeknya itu bikin musuh sleep, atau di sini paralyzed nih, pusing. Nah, kita pakai Digimon yang seperti itu, yang punya efek itu. Kebetulan di sini gue ada nih, itu Magnamon X. Magnamon X itu dia api, tapi ada juga yang lain ya guys ya. Talaknya 31, OMM 25, terus ini juga kurang. Terlihat tadi api ya, api udah nggak ada lagi sih kayaknya guys. Gue cuman punya itu aja ya. Oke, kalau misalkan lakinya gede ya biarin deh ya, siapa tahu nanti dapat gitu. Karena di sini juga kalian bisa lihat ya friendship ini 273 di 237, nanti bisa kalian lihat apakah naik atau tidak. Nah, ini kalau kalian chipset, jadi dia ada ya animasi chipsetnya. Ini gue agak cepetin deh. Oke, kita lawan di sini. Oh, terus juga tadi ya, karena serangan itu dia ada yang single atau AOE. AOE itu apa? Area of effect. Jadi kena ke semuanya. Nah, ini karena single, jadi kita bisa nargetinnya cuma 1 nih guys. Nah, buat si Magnamon X dia ini area of effect guys. Jadi AOE lah. Jadi bisa kena semuanya. Nah, terus juga ada efeknya tuh, attack down sama S attack down. S attack itu apa? Special attack. Jadi yang ini, yang signature attack ya. Special atau signature attack ya, panjangan yang gue lupa guys. Nah, ini attack biasa. Karena memang buat pakai special attack, signature attack atau legacy attack, kalian butuh
AP yang atas-atas ini, yang bawa HP lah ya, kayak ini tuh bisa 2 tuh. Jadi kita baru kekumpul 2, sedangkan tadi untuk signature attack itu dia menggunakan 3 AP. Nah, ini OMM lagi kita gunakan di sini. Terus kalau kalian nanya, "Bang, ini gua lawan musuhnya ini sampai berapa kali ya? Kok kayaknya lama?" Di sini ada tulisannya guys ya, 2/3. Tapi kadang bisa juga lebih gitu. Ya suka-suka developernya lah ya. Oke. Can act when sleep. Atau kalau kalian masa gue bang, ya udah di-autoin aja gitu kan, karena memang gamenya ini bisa auto gitu. Misalkan kalian mau AFK, gue sambil ngejain yang lain, HP-nya gue tinggal bang, ya udah gituin aja. Great Tornado. A few moments later. Oke, akhirnya setelah pertarungan yang panjang, beda ya tadi sama yang awal-awal guys, itu kita selesai juga. Nah di sini kalian bisa lihat ya, friendship earned. Jadi friendshipnya naik. Nah ketika friendship kalian naik, status yang lain juga ikutan naik nih, kayak gini gitu. Jadi usahain friendship kalian itu juga juga maksimal lah guys gitu. Terus syarat buat naikin friendship, tips buat naikin friendshipnya itu di banner yang quest yang mana bang? Sebenarnya ada di Melee Bright, tapi Melee Bright ini sangat berat sih guys. Sebenarnya kalau lu udah sampai sini tuh gua bilang sih paling tidak Digimonnya itu statusnya udah mega semua, dan kayaknya mungkin minimal udah ada yang satu yang plus atau awaken 1 lah, itu udah yang kalian dapetin dari banner aja. Pun juga untuk gua saranin sih yang beginner aja guys ya, karena yang beginner juga tadi kan ada sama ya, ada resisternya itu terhadap tanaman gitu kan, Digimon yang resisternya tanaman gitu. Kasih contoh yang ini tadi kan kayak si Crash Garuru nih guys. Gue bawa satu kali ya yang resisten, yang dia ini. Oh ini gue level masih 75, tapi kita bisa lihat deh guys ya, apakah udah 75 berarti udah maksimum, sorry. Nah ini friendshipnya ini masih 48. Bawa. Nah jadi si Galanmon ini kan dia itu resisten terhadap serangan yang cahaya ya, yang warna merah nih. Jadi kalian bisa lihat yang warna merah sebelahnya tanaman gitu kan. Kalau yang sebelahnya yang warna merah itu yang sebelah kanan adalah dark gitu kan. Jadi karena memang kena resisten, jadi kena serangannya setengahnya aja gitu. Oke, ini gue lanjutin. Nah ini gue juga karena memang resisten terhadap serangan Patamon yang tadi ya, makanya jadi nggak terlalu besar lah kena efeknya. Apakah dapat luck? Apakah beruntung? Oh tidak guys. Nah tuh kalian bisa lihat ya, friendshipnya 27, gede banget kan. Tapi balik lagi, kalau misalkan gue saranin istilah kata ya tadi, nge-carry-nya itu nge-carry 1 digi aja, 2-nya udah harus yang bagus guys. Oke, nah untuk banner-banner ini beragam ya guys ya, buat reward dan lain-lainnya. So far sih yang susah itu sebenarnya adalah urutannya nih guys ya. Jadi kayak misalkan kalian yang newbie nih, yang tadi yang awal
itu saran gue adalah Advance Quest. Jadi kalian banyakin farming di sini di banner yang Thomas. Kenapa? Karena nanti si chipset ini chipnya ya, kita bilang chip aja lah, chipset nanti ketukeran tadi. Chipnya ini bisa kalian tukar buat dapetin Digistone tuh, ataupun bahan-bahan buat evolusi yang lainnya. Nah yang lain gimana bang? Kayak yang ini itu nanti kalian bisa dapetin kayak fragmen. Fragmen itu digunakan untuk evolusi. Kayak tadi kan ada juga yang membutuhkan fragmen lah untuk evolusi ke tingkat selanjutnya. Terus kalau yang ini itu buat dapetin chipset. Nah ini tadi ya kayak chipset yang lain-lainnya kayak HP yang tadi awal gua kasih unjuk. Terus kalau udah bisa nanti kalian ke Melebrite. Melebrite ini tadi yang gue bilang paling nggak kalian sampai hard aja lah guys, nggak usah sampai yang atas aja. Karena yang hard pun juga udah lumayan sulit dan juga lumayan bagus juga gitu. Kalau yang lain jujur itu ini Crimson Gauntlet ini juga buat dapetin chipset chips yang ini ya. Buat chip yang beragamin lah nanti. Itu buat dapetin fragmen-fragmen juga gitu. Nah, ini yang baru nih guys, jujur baru banget, masih fresh from oven dan kayaknya sulit sih. Gue udah cobain tapi masih gagal. Dan normal quest ini yang ini juga paling sulit untuk sekarang gitu. Kenapa? Karena memang kalau kata bule-bulenya itu minimal kalian udah plus 4 atau awaken 4. Dan juga resistannya pokoknya udah harus di-upgrade, pokoknya gila-gilaan lah gitu. Jujur aja gue belum sampai situ. Terus Colosseum apa sih bang? Colosseum ini tadi juga bisa kalian akses dari farm lah ya. Itu buat PvP, jadi lawan orang-orang yang lainnya gitu, prepare lainnya. Dan pasti udah pada jauh-jauh guys, gue nggak mau main di sini lah karena emang masih cupu-cupu. Terus juga buat apa? Oke, nah sekarang gue bakal kasih unjuk nih di exchange ya guys ya. Nah ketika kalian punya exchange atau chip yang tadi kalian dapetin dari farming banner-banner tadi, nanti bakal ada notif kayak gini nih guys. Nih tadi kan kita farming banner Thomas ya. Nah di sini tadi makanya Digistone kalian bisa nukerin nih. Oh dari setiap 5 chip yang tadi kalian bisa dapetin 10 Digistone. Nah kalian bisa gunain lah bermacam-macam nih si Digistone-nya. Kayak contoh yang paling pasti adalah kalian gunakan untuk ngegacha. Siapa tahu nanti dapat Digimon yang bagus kayak tadi ya guys ya. Terus juga ini nih ada namanya Digifuel. Digifuel ini buat apa? Nah Digifuel ini buat tadi ya guys ya, salah satunya kayak buat kalian nge-enhance gitu kan. Nge-resistant gitu. Terus juga buat Digivolution atau Digivo lah, Evo lah kayak gitu. Itu udah pasti kalian butuhkan juga. Terus kalau kalian scroll terus sampai bawah, itu kalian bisa dapat nuker juga duit gitu, cluster di sini sebutnya. Cuma kita sebutinnya duit aja lah ya, biar gue inget dan gampang juga nyebutinnya. Terus ini yang tadi gourmet meat. Oke, contoh gue bakal kita beli ya satu gourmet meat. Harga 20 chip. Terus ini kayaknya juga perlu ya. Sama tadi kayaknya kita perlu gacha lagi nggak sih? Nggak perlu lah, bukan yang ini gacanya. Oke, terus di sini gue mau ngasih unjuk lo juga. Jadi beda-beda nih guys, kayak contoh tadi kan Thomas, kemudian ini kayak yang ini nih. Nah ini ya Digifuel-nya itu adalah fragmen disebutnya. Fragmen ini digunainnya untuk syarat juga sama seperti Digifuel yang tadi yang lainnya yang ada di banner Thomas gitu kan. Ini kalian juga memerlukan ini guys gitu. Terus cara nukernya gimana bang? Yang ini ya kalian farming banner yang ini. Oke, nah jadi dapetin chipnya tadi buat banner-banner yang tertentunya lah ya, harus sama gitu. Nah tadi kita sempat buat di sini ya guys ya. Nah ini jadi ada dua nih. Buat yang banner Joe sama Gomamon itu kalian bisa tukar untuk ngegacha chip. Tapi di sini gue belum sempat farming jujur aja. Cuman kita kasih unjuk aja lah ya. Nih kan kayak tadi di awal ini Mysterious Database ini buat ngegacha banner yang chipset gitu. Terus kalau yang ini expansion ya tadi buat nambahin expansion lah ya gitu. Karena kan buat istilah kata slot buat chipsetnya itu ada tambahannya.
buat nge-unlocknya, dimana yang kalian perlukan adalah bahannya ini gitu. Jadi tadi selain naikin tingkatan evolusinya lah ya ke tingkat mega, terus juga nge-awaken gitu kan, kalian juga perlu menggunakan ini. Nah ini ada beragam juga ya guys digifuelnya, tapi di sini gue belilah ya semampunya aja ya. Saya dapat 6, sebenarnya yang dibutuhin 20. Nah terus kalau buat yang tadi yang yang di awal itu lebih bagus lagi guys. Jadi di sini nih, tadi kan willful itu bisa kalian tukerin buat dapetin gourmet meat dan lain-lain. Makanya kalau udah bisa sampai situ sebenarnya kalian bisa enak juga gitu, nggak perlu farming di bannernya Thomas gitu. Kalian bisa di sini nih. Jadi kayak di sini kalian butuh 10 tiket dari yang tadi Bright itu, terus kalian bisa tukerin ke willful data byte. Sini kalian contoh misalkan kita pengen dapetin 10 kali ya, tuker 10 terus nah ini juga nih guys, karena gue udah bisa ini, kita bakalan ngegacha juga buat banner Omegamon X sama Belzebumon gitu, biar kalian lihat lah itu banner, istilah katanya banner lanjutan lah ya dari yang Omegamon biasa sama Examon gitu. Dan juga sekali pull itu dibutuhkan 200. Nah kita tuker 6 aja lah ya, karena gue jujur aja masih butuh ini buat nukerin si Alter S ini guys gitu. Gue butuh buat nge-evolusin, tapi tadi gue lupa berapa ya. Oke, nah setelah itu kok gue nggak nambah bang, kadang kalian harus cek juga di sini nih preset. Tadi gue kan buat mysterious datanya itu sama willful datanya masih dikit kan, jadi kalian klaim, jangan lupa klik klaim di sinilah gitu. Kalau misalkan nggak muncul, oh berarti dia udah masuk gitu. Kayak contohnya buat si Digistone ini, dia udah masuk di sini guys. Nah di sini nih kita lihat Thomas tadi kan tuh, jadi 600-an lah ya, 612 gitu. Oke, sekarang kita contoh ngeliat ke Digivolve dulu yang tadi ya, kayak biar kalian lihat nih. Jadi Digivolve itu kalian butuhkan juga di sini. Nah sini. Terus kalau nanya, aduh bang, ini gue buat dapetin, kan kalian butuh fragmen gini ya. Nah fragmen ini dari mana bang? Karena nggak semuanya ada di banner yang tadi. Kalian bisa dapetinnya itu dari gacha gitu, kalian rilis lah si Digimonem. Tuh. Bentar, ini gue lupa di training dulu, kemudian di Digimon list ini. Nah, jadi kalian ngegacha kan kalau bisa kalian Digimon yang kalian pakai adalah Digimon yang bagus gitu guys. Dalam artian pastikan kalian lihat leadernya dulu tadi gitu, karena kalau misalkan leadernya nggak ada efek leader, kayaknya agak sayang juga gitu. Sehingga misalkan kalian ngincer, oh DNA-nya gue pengen DNA yang 1 atau DNA 2, kayak contoh Examon itu yang bagus adalah DNA 1. Kenapa? Karena dia itu tadi ada punya efek yang bisa AOE gitu. Jadi bisa ngefek, ada efeknya itu bisa kena ke semuanya, kayak OMMM tadi lah. OMM itu Omegamon Merciful Mode. Nah, ini kalian rilis biar dapetin chips fragmennya, kayak contoh yang ini nih, gue mau ngerilis si Lucemon lah ya, bentar. Lucemon yang pada bagus semua anjir. Yang inilah yang 2 gitu. Terus gue dapetin fragmennya berapa banyak sih bang? Jadi di sini ada contohnya nih guys. Jadi yang bisa kalian rilis itu sebenarnya lebih ke Digimon Mega sih gitu. Kayak contoh di sini, kalian bisa dapetin 1 fragmen ketika unawaken atau belum awaken tadi lah ya gitu kan. Nah terus kayak yang plus 1 kalian bisa dapat 3 dan seterusnya. Ini karena plus 2 kalian bisa dapat 5 nih fragmennya. Nah ada di prison box. Apakah ada? Nah kadang dia nggak ada di sini, tapi dia udah masuk sebenarnya sih guys ke warehouse kalian gitu. Atau mungkin gue biar kasih unjuknya itu kalian biar ngehnya ya. Sebentar.
ada nggak ya Digimon yang pengen gue naikin contohnya ya guys ya. Sebentar. Oh nih kayak misalkan Metal Garurumon X ini guys. Ini kan Metal Garurumon X ini kan gue banyak ya. Ada yang nggak pengen gue pakai karena memang dia itu nggak ada yang nggak punya. Ini aja dah. Bentar. Sayang juga guys. Nah ini Minorbus yang ini. Kita rilis ya. Kita rilis yang ini. Nah sekarang kita cek di Digivolve-nya. Oke. Nah ini karena memang gue bilang nggak stable jadi suka gitu ya. Nah ini baru ada satu tuh karena memang sebelumnya kan 0 guys ya. Jadi kita bisa dapetin fragmennya dari ngerilis Digimon yang nggak pengen kalian pakai lah. Nah selanjutnya kita bakalan ngegacha atau nge-capture banner-banner yang lain nih guys biar kalian juga lihat. Tapi sebenarnya kalau untuk yang basic sih udah tadi aja ya guys ya yang gue sebutin ya. Nih contoh misalkan kalian mau lihat, nah karena memang tuh gue cuma punya 10 jadi gue nge-capture salah satu kali ya. Nih kalau kalian nge-capture salah satunya kalian bakal bisa jadi dapetnya jelek nih kayak gini tuh. Dapetnya ya jelek lah. Beda ya ketika kalian tadi nge-capture langsung 10 itu banyak banget hokinya. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba lagi nih guys nge-capture yang bentar. Nah, ini. Kita nge-capture mungkin yang Belzebumon dulu kali ya. Karena bisa 45 kali sebenarnya, 45 capture. Kita bagi dua aja. 40. Berarti kan kan 40 itu bisa 10 ya. Bisa 4 kali berarti 2 kali. Biar kalian lihat juga. Lihat yang Belze. Nah, ini. Lumayan lah Kentaurusmon. Jadi dapetinnya beda-beda ya guys ya. Oke, nyata nggak bagus-bagus banget gue dapetinnya guys. Karena ada juga orang-orang tuh di grup Digiin ya, itu waduh gacor banget dapetnya. Cut, yang Omegamon apakah kita cookie? Lumayan guys. Gue dapetin OMM yang plus 2. Dan juga OX akhirnya dapat juga guys. Tapi walaupun leader skillnya nggak ada, cuman nggak apa-apa lah ya. Coba jadi dapetin ini. Kita lagi gacha. Oke, kita dapat UVX. Tapi memang nggak ada plusnya. Tapi ini lumayan lah dapat Wamon yang satu untuk attack-nya. Terus juga ini juga sama. Oke. Sebenarnya sih kalau untuk buat tutorial newbie sih gitu aja guys sih. Kalau misalkan yang selanjutnya itu gimana itu udah tinggal kalian explore aja sih. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video tutorial ini membantu kalian ya untuk main game ini gitu. Karena gue lihat kemarin banyak banget nih ada pertanyaan-pertanyaan kayak bang video tutorial dan lain-lain ya. Ini ada di grup gitu kan. Ataupun yang mungkin gak join di grup Digiin di Facebook juga nggak apa-apa sih gitu kan. Semoga bisa ngebantu juga buat kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.